Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya, dan juga teman-teman semua selalu bersemangat untuk persiapan UTBK. Jadi pada hari ini Pak Ono mau bahas nih soal TO UTBK ya, yang sudah kalian kerjakan pada saat TO tadi. Oke, kita mulai saja di nomor satu. Ya. Oke, di nomor satu ini ada sebuah soal ya, ada suatu soal yang berkaitan dengan konsep geografi ya. Jadi materi konsep geografi ini cukup sering ya kalau kita perhatikan atau kita lihat soal-soal di tahun-tahun yang sebelumnya yang pernah tes UTBK itu ya. Ini beberapa kali muncul nih soal tentang konsep geografi. Oleh sebab itu nanti teman-teman harus banyak membaca lagi, banyak dipahami lagi mengenai konsep geografi itu sendiri. Baik, langsung saja untuk yang soal nomor satu ini. Ada sebuah wacana ya, ada sebuah wacana, kemudian kita diminta untuk menentukan konsep geografi apa yang sesuai ya untuk mengatasi hambatan penanganan bencana seperti pada artikel tersebut ya. Kita lihat di sini. Oke, jadi artikel ini itu dia pada intinya adalah membahas tentang ini ya, suatu daerah yang mengalami banjir ya. Terus eh, mau ada bantuan gitu, mau ada bantuan dari BNPB ya, dari pemerintah gitu ke tempat tersebut. Tapi masalahnya terkendala oleh ini wilayahnya yang susah untuk dijangkau ya. Nah, di sini ada kata kuncinya, teman-teman bisa perhatikan. Misalnya ada daerah yang terisolir. Nah, ini saya kasih garis bawah. Kemudian ini ya daerah yang masih belum bisa dijangkau. Nah, oke, dari kata kunci ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan ya, sudah bisa menentukan konsep apa yang kira-kira sesuai dengan artikel di atas. Oke, di situ ada pilihannya yang pertama keterjangkauan, yang kedua lokasi, yang ketiga nilai kegunaan, yang keempat pola, dan yang kelima adalah aglomerasi. Tentu saja artikel di atas membahas tentang keterjangkauan ya, keterjangkauan. Apa itu konsep keterjangkauan? Konsep keterjangkauan itu adalah ya konsep yang membahas mengenai kemudahan suatu tempat untuk dapat diakses gitu ya. Oke, teman-teman harus diingat kembali bahwasannya konsep geografi itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada 10 ya. Ada 10 konsep dasar geografi nih ya. Yang pertama ada jarak, yang kedua keterjangkauan, morfologi, pola, diferensiasi area, lokasi, aglomerasi, keterkaitan ruang, interaksi, dan nilai kegunaan. Ya, kita bisa singkat ya supaya memudahkan kita untuk mengingat. Ada jaket Mr. Polo Diloakin ya. Silakan nanti disesuaikan aja. Ja untuk jarak, ket untuk keterjangkauan, Mister untuk morfologi, lalu ada polo untuk pola ya, diferensiasi dan seterusnya. Oke, nah kalian harus baca dan pahami kembali tentang konsep dasar geografi ini. Oke, nah, cukup jelas saya rasa ya untuk soal nomor satu. Kita masuk ke soal nomor dua. Oke, soal nomor dua ya, pertanyaannya adalah gangguan pada infrastruktur lahan pertanian karena adanya rayapan tanah adalah apa nih? Oh, jadi ada peristiwa mass wasting atau gerakan tanah yang berbentuk rayapan tanah nih, ya. Jadi kita harus tahu dulu rayapan tanah itu apa gitu ya. Rayapan tanah itu adalah suatu gerakan tanah yang bergerak secara perlahan, ya, secara perlahan. Tapi apa ya? Berlangsung terus menerus ya, tapi perlahan gitu ya, tidak langsung bergerak secara cepat seperti longsor tuh bukan seperti itu ya, tapi pelan-pelan ya. Ini kayak ada di gambar nih seperti ini nih. Jadi perlahan-lahan ya gerakan itu terjadi. Nah, dampaknya apa nih pada bidang pertanian gitu ya. Nah, karena dia gerakannya tadi perlahan-lahan, kata kuncinya kan perlahan-lahan ya, maka hasil yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan tidak langsung menyebabkan dampak yang besar gitu ya, tapi secara perlahan juga. Yang mana kira-kira nih di bidang pertanian? Jawabannya adalah yang C. Ya, yang paling sesuai.
yaitu rusaknya atau membuat jalur atau saluran irigasi menjadi retak-retak gitu ya. Saluran irigasi itu modelnya kayak seperti ini nih yang ada di gambar ya. Nah, jadi kayak retak-retak gitu. Nah, maka jawabannya adalah ini. Oke? Nah, misalnya kayak jembatan runtuh ya enggak ya. Jembatan runtuh itu kalau dia bentuknya kayak longsoran gitu. Jadi besar gerakannya besar. Jadi hasilnya atau dampaknya juga cukup besar gitu. Maka jawabannya adalah yang C. Oke ya. Kita lanjut lagi nih. Pertanyaan nomor 3. Oke ya, lanjut. Nomor 3 nih. Proses naiknya uap air, penguapan ke atmosfer akan terjadi apabila, oke, ada opsinya, ada air permukaan banyak, kemudian tekanan di atmosfer lebih kecil, yang C intensitas curah hujan kecil, yang D cuaca panas, yang E ada sinar matahari. Mari kita ingat-ingat kembali kira-kira materi apa sih yang berkaitan dengan penguapan gitu ya atau atmosfer ya. Jadi materi yang berkaitan dengan pertanyaan ini adalah topik tentang siklus air atau siklus hidrologi. Oke. Nah, kalian ingat nih siklus hidrologi ini ada apa aja gitu ya. Kita next dulu deh. Ya, kita akan bahas, coba perhatikan. Nah, jawabannya adalah yang E. Kenapa ya? Nah, kita akan lihat. Penguapan ke atmosfer dapat berupa evaporasi dan transpirasi disebabkan oleh adanya sinar matahari. Oke, jadi kata kuncinya ada dua. Jadi penguapan itu ada evaporasi sama transpirasi. Ya, ada dua nih ya, evaporasi sama transpirasi. Nah, kita harus tahu apa itu evaporasi, apa itu transpirasi, gitu ya. Evaporasi sendiri adalah penguapan yang berasal dari perairan laut, perairan darat seperti sungai, danau, itu disebut sebagai evaporasi. Sementara kalau transpirasi adalah penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Jelas ya? Nah, maka penyebab yang paling utama adalah ya adanya sinar matahari. Gitu. Kenapa sih kok bukan yang mana nih? Misalnya yang mirip-mirip ya. Kenapa sih bukan yang A gitu? Air permukaan banyak. Ingat ya, yang dibahas adalah penguapan yang terbagi menjadi dua. Nggak cuma air permukaan. Kalau air permukaan itu kan berarti hanya evaporasi aja, gitu ya. Tapi kita ngomongnya transpirasi, ya. Jadi faktor utama terjadinya penguapan adalah karena adanya sinar matahari, radiasinya menyinari permukaan bumi, baik pada air permukaan maupun pada tumbuhan. Maka jawabannya yang paling tepat adalah E, gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini kita lihat ya. Ini ada apa namanya transpirasi tadi ya dari tumbuh-tumbuhan, kemudian evaporasi dari perairan ya, ini dari laut, dari sungai gitu ya. Seperti itu. Tadi ada matahari ya sebagai syaratnya ya, syarat untuk terjadinya penguapan. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk nomor ini. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sebentar ya. Pertanyaannya adalah, rumah iglo di Eskimo ya merupakan fenomena khas daerah tersebut. Pernyataan tersebut termasuk konsep. Nah, konsep lagi aja nih yang keluar nih. Ya, ada lagi soal konsep geografi ya. Tadi tuh ya yang teorinya, yang konsepnya ada 10 konsep dasar geografi ya. Nah, cuma ini yang mana nih sekarang nih ya? Nah, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Opsinya itu ada perbedaan wilayah, lalu ada keterkaitan ruang, ada situs, ada keterjangkauan, ada jarak. Kira-kira yang mana nih? Ayo, ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang B, keterkaitan keruangan. Oke, kalian harus pahami lagi apa itu keterkaitan keruangan. Jadi keterkaitan keruangan sendiri adalah bagaimana satu fenomena atau peristiwa terjadi dikaitkan dengan fenomena yang ada di sekitarnya, gitu ya. Contohnya dalam hal ini yaitu adalah rumah iglo ya. Rumah iglo itu kayak rumah-rumah yang biasa dibangun di kutub utara gitu ya, yang sementara sih ya, sifatnya sementara gitu. Misalnya kalau orang lagi riset ya ke daerah kutub utara, mereka bisa tinggal sementara di rumah iglo-iglo ini ya. Di rumah iglo ini supaya menjaga menjaga suhu mereka agar tetap hangat gitu ya. Nah, keterkaitan ruangnya di mana? Ya, keterkaitan ruang antara rumah iglo sama daerah kutub. Nah, jadi karena di daerah kutub maka ada rumah iglo. Begitu ya.
Oke, jadi kalian harus ingat lagi materi konsep dasar geografi. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, nah ini. Tadi di soal TO ada soal ini ya. Kalian jawabnya apa nih tadi ya? Nah, kita akan bahas nih. Danau yang terbentuk oleh erosi es atau glacier adalah yang mana nih? Apakah danau kars, ataukah danau tektonik, ataukah danau vulkanik, apakah tektovulkanik, ataukah glasial? Oke, kata kuncinya jelas sekali, yaitu erosi es dan glacier maksudnya. Yang mana? Kalau kars tidak ya. Kalau kars itu adalah danau yang terbentuk akibat ya ini apa namanya? Apa yang terjadi di daerah kapur ya. Terjadi di daerah kapur ya melalui pelapukan kimiawi. Jadi tidak ya. Jadi kalau danau kars itu biasanya terbentuknya di daerah kapur. Maka salah ya, bukan karena es. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk akibat adanya tektonisme. Oke? Kalau vulkanik berarti danau yang terbentuk akibat adanya erupsi gunung. Nah, jadi gunung erupsi kemudian menyebabkan terjadinya lubang. Nah, lubang itulah yang akan diisi oleh air dan menjadi danau vulkanik. Oke, lalu ada juga danau tektovulkanik. Ya, namanya kan gabungan nih, tekto dan vulkanik. Ya, berarti danau yang terjadi karena adanya proses tektonik dan vulkanisme gitu ya. Misalnya kayak Danau Toba ya yang ada di Sumatera Utara gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah danau glasial. Kayak gimana, Sir? Danau glasial itu? Danau glasial seperti ini contohnya. Ini ada danau namanya Danau Michigan ya di Amerika. Di sini kita lihat ya, memang sumber airnya ini banyak terbentuk dari proses glacier atau glasial atau es. Ini ada di Indonesia nggak? Ada nggak kira-kira ya? Di Indonesia bisa ada, ya, bisa ada mungkin ya di daerah-daerah yang ada saljunya ya, seperti di daerah apa tuh Jayawijaya ya, itu bisa memungkinkan terbentuknya danau es atau danau glasial seperti itu. Oke ya, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Oke, semuanya masih semangat ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Berikut ini adalah komponen-komponen sosial yang ada di desa. Oke, opsinya ada iklim, lokasi desa, luas desa, kepadatan penduduk, aparatur desa. Yang mana jawabannya? Sepertinya ini eh, bisa ya teman-teman ya, dengan melihat kata-kata sosial aja ya. Kan nggak mungkin iklim ya, nggak mungkin lokasi juga, luas juga nggak mungkin ya. Bukan kepadatan penduduk juga ya. Kenapa bukan kepadatan penduduk? Karena kepadatan penduduk itu cenderung ini ya, fenomena yang terjadi di perkotaan gitu ya. Kemudian aparatur desa ya jawabannya yang paling tepat. Aparatur desa atau perangkat desa gitu. Misalnya kepala desa gitu ya dan jajarannya gitu. Oke, ini ya komponen desa nih yang sosial meliputi budaya, kemudian nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, aparatur desa, lembaga sosial dan juga lainnya gitu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pada umumnya pengolahan tanah di daerah tegalan dengan crop rotation. Tujuannya untuk apa? A. Mempertahankan kesuburan tanah. B. Menambah kesuburan tanah. C. Menghambat gulma. D. Meningkatkan kesuburan tanah. E. Menggemburkan tanah. Kalau kalian tadi jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang A. Mempertahankan kesuburan tanah. Gitu ya. Kok bisa A? Oke, kita bahas ya. Nih, crop rotation adalah suatu metode vegetatif dengan cara melakukan penanaman secara selang-seling atau secara bergiliran. Maksudnya begini, teman-teman. Jadi, kita mungkin pernah lihat atau pernah tahu gitu ya, ada daerah-daerah yang kalau bertani itu ganti-gantian nanamnya gitu. Misalnya sekarang nih 3 bulan pertama dia tanamnya padi. Kemudian 3 bulan berikutnya tanamnya apa ya? Misalnya jagung atau kedelai gitu ya.
Nah, itu namanya crop rotation. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah. Kok harus dipertahankan? Kenapa nih dipertahankan? Ya, dipertahankan karena tanah itu bisa jenuh ya. Kalau misalnya kita tanam dengan jenis tanaman yang itu-itu saja ya, apalagi monoton ya, begitu-gitu aja, ya nanti tanah itu lama-lama jadi nggak subur lagi, nggak bagus lagi karena nutrisinya akan diambil terus oleh tanaman jenis itu gitu ya. Lebih cepat ini mengarah kepada lahan kritis nantinya gitu ya. Tapi dengan adanya crop rotation itu bisa diminimalisir gitu ya. Oke, semoga jelas ya. Nah, ini nih gambarnya kayak gini nih kurang lebih crop rotation ya, ganti-gantian nanamnya gitu. Selain crop rotation ada juga yang lain ya, macam-macam. Ada misalnya tumpang sari ya, dengan cara menanam banyak jenis tanaman pada satu lahan gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, nanti kalau mau tahu lebih banyak, ini kalian harus pelajari tentang konservasi tanah ya. Baca tuh ya. Untuk antisipasi nanti siapa tahu keluarnya ya kalau nggak crop rotation yang lain yang mirip-mirip gitu. Yang jelas kalian harus baca lagi ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Oh, oh tadi ini udah ya, danau yang terbentuk oleh erosi es. Tadi jawabannya glasier. Kita skip aja. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, manfaat data komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan adalah untuk, oke. Jadi kata kuncinya adalah kita mengetahui komposisi penduduk pada tingkat atau berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi kita bisa tahu nih ya, bisa tahu suatu daerah nih, rata-rata orangnya nih pendidikannya lulusannya sampai tingkat apa? Apakah sekolah dasar, apakah sekolah menengah, apakah mungkin perguruan tinggi, seperti itu ya. Nah, dengan tahu seperti itu maka kita bisa tahu apa nih? Ya, yang mana? Apakah A, perencanaan tenaga kependidikan? Apakah B, perencanaan sarana kependudukan? Apakah C, perhitungan potensi tenaga kerja terdidik? Apakah D, perhitungan alokasi anggaran pendidikan? Ataukah E, perhitungan kebutuhan tenaga kerja? Ya, jawabannya adalah yang C, perhitungan potensi tenaga kerja terdidiknya. Jadi kita bisa tahu ya seberapa banyak misalnya nih, oh ternyata di tempat ini banyak ya yang lulusan sekolah tinggi atau perguruan tinggi kayak gitu ya. Maka mungkin di daerah tersebut apa nih kebutuhan dan potensi tenaga kerjanya nih gitu ya. Potensi tenaga kerjanya apa nih ya, di bidang apa kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya rata-rata penduduk berada pada tingkat pendidikan dasar ya, maka apa nih pekerjaannya ya, potensinya ya mungkin apa yang tidak membutuhkan ini ya, membutuhkan syarat pendidikan yang tinggi atau lulusan perguruan tinggi. Nah, itu mungkin bisa mata pencarian tertentu gitu. Oke ya, saya rasa cukup jelas ini. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada soal nih. Perhatikan gambar. Nah, itu ada gambar pesawat ceritanya ya. Terus dia mau ngukur apa tuh? Mau ngukur gunung ya, mau ngukur gunung. Oke, pertanyaannya adalah berdasarkan gambar di atas nih, berapa skalanya jika diketahui suatu objek dengan ketinggian di A difoto dari pesawat dengan fokus kameranya 100 mm. Oke, ini topik apa kira-kira? Teman-teman masih ingat gak? Bab apa nih? Ya, ini bab penginderaan jauh atau remote sensing, ya. Penginderaan jauh atau remote sensing. Oke, gimana sih cara ngerjainnya gitu ya? Oke, kita lihat di sini ya, yang diketahui adalah sebuah pesawat ya, sebuah pesawat ini sebagai wahana ya. Wahana yang membawa sensor untuk merekam objek di permukaan bumi. Wahana itu terbang pada ketinggian 2.600 meter. Sementara objek yang diukur ya, yang ingin diketahui berada pada ketinggian 500 meter. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah yang D, 1:21.000 ya. Rumusnya gimana? Nah, ini ya. Kalian ingat lagi. Jadi skala ya, skala foto udara ini sama dengan F kecil. F kecil ini artinya fokus lensa. Ya, fokus lensa yang digunakan. Nah, fokus lensa yang digunakan ini
berbeda-beda ya, tergantung gimana tujuannya mau kayak gimana gitu ya. Fokus lensa yang digunakan ya akan berbeda-beda. Makanya nanti angkanya pasti akan berbeda-beda ya setiap soal. Yang jelas rumusnya F di sini adalah fokus lensa yang digunakan. Bisa dinyatakan dengan milimeter, bisa juga dinyatakan dengan ada juga sih yang langsung dinyatakan dengan sentimeter gitu ya. Tapi kalau meter enggak ya. Kalau enggak sentimeter ya milimeter gitu. Lalu selisih ketinggian. Selisih ketinggian yang mana tuh? Ya ini. Selisih ketinggian antara tinggi terbang pesawat dan objek yang akan direkam, yaitu 2600 untuk tinggi wahana atau pesawat dan 500 untuk ketinggian objek. Paham ya semuanya ya? Baik. Kita langsung saja next. Pembahasannya masih ada? Oke. Jadi S sama dengan, skala sama dengan 10. 10 dari mana? 10 dari sini. Dari 100 ya. Dari 100 ini nih, 100 mm kita jadikan ke cm. Kok jadi cm? Ya, karena skala numerik ya umumnya menggunakan satuan cm gitu. Nah, ingat ya, skala numerik ya. Oke, kemudian 210.000 dari mana? Nah, 210.000 dari sini. 2.600 kurangi 500, dapatnya 2.100. Ya kan ya? 2.100 meter nih. Kemudian jadikan ke milimeter, makanya jadi 210.000. Gitu ya. Oke. Oke, jadi skalanya adalah 1:21.000. 1 cm pada foto udara mewakili 21.000 cm pada ukuran aslinya. Gitu. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas bisa tanya lagi ke Pak Ono ya. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk kepada tipe soal yang B ya, yang B atau soal sebab akibat ya. Baik, teman-teman tips ya. Jadi kalau di UTBK itu memang kemungkinan ya bisa juga kalian ketemu soal seperti ini ya. Kalian paling enggak ya harus sudah tahu ya karena sudah terbiasa nantinya dengan cara latihan setiap hari ya harusnya ya. Latihan soal setiap hari pasti akan tahu cara menjawabnya gitu ya. Oke. Ada satu soal. Yang pertama, kenaikan suhu global telah berdampak pada kenaikan permukaan air laut di seluruh muka bumi. Sebab peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan lapisan es di kutub utara dan selatan berkurang. Oke, kita akan cermati, kita akan analisis nih. Kedua pernyataan ini kira-kira benar atau salah. Gitu ya. Oke, kita mulai saja untuk pernyataannya yang bagian atas. Kenaikan suhu global telah berdampak pada kenaikan permukaan air laut seluruh muka bumi. Jelas, betul ya. Jadi, kenaikan suhu global atau mungkin yang kita sering dengar dengan istilah global warming, ya, itu menyebabkan naiknya permukaan air laut. Kok bisa ya? Karena dengan naiknya suhu di bumi, maka dapat menyebabkan es-es yang berada di kutub itu menjadi cair. Ya, kita tahu bahwa volume es itu di permukaan bumi cukup besar. Jadi kalau mereka banyak yang mencair es tersebut, maka akan menambah volume air laut. Gitu ya. Seperti itu. Maka pernyataan ini atau statement ini bernilai benar. Sebab peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan lapisan es di kutub utara dan selatan berkurang. Benar nggak ya? Kita cermati yuk. Ya, ada yang kurang tepat dari pernyataan yang sebab ini. Apa tuh? Kira-kira. Ya, ini nih yang kurang tepat nih. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa peningkatan suhu bumi terjadi gara-gara tutupan lapisan es di kutub nih berkurang. Padahal kan sebenarnya yang menyebabkan tutupan lapisan es itu berkurang ya suhu bumi itu sendiri yang meningkat gitu ya. Jadi salah gitu ya. Jadi apa namanya? Harusnya sih ini ya peningkatan suhu bumi mengakibatkan gitu ya, mengakibatkan tutupan lapisan es menjadi berkurang gitu baru dia bisa benar. Oleh sebab itu karena tadi kan statementnya ini benar ya, ini bernilai benar. Ya, kemudian yang ini bernilai salah. Jawaban apa? Ya, benar dan salah berarti jawabannya adalah apakah A, B, C, D atau E? Harusnya jawabannya adalah C ya. Ketika pernyataannya benar dan alasannya salah. Oke.
Masih semangat semuanya? Kita lanjut lagi. Ya, pertanyaan berikutnya tentang remote sensing lagi. Penginderaan jauh sistem radar biasa disebut dengan sistem pasif, sebab radar mengirim tenaga elektromagnetik dari sensor, pantulannya diterima lagi oleh sensor. Pantulannya diterima lagi oleh sensor lewat antena. Oke, kita lihat ya. Yang pernyataannya dulu nih. Penginderaan jauh sistem radar biasa disebut sebagai sistem pasif. Bener nggak ya? Ada yang janggal nih dari kalimat ini. Apa tuh kira-kira? Sistem pasif, ya. Kata pasif inilah yang menyebabkan kalimat ini jadi salah. Kenapa? Karena penginderaan jauh sistem pasif itu mengandalkan sinar matahari, ya, sinar matahari atau sumber alami. Kenapa dikatakan pasif? Ya karena kita tidak bisa mengontrol, ya, kita tidak bisa melakukan setting terhadap sumber energi tersebut, maka disebut sebagai pasif. Tapi kalau buatan seperti radar gitu ya, itu masuknya sebagai sistem aktif. Oke, jadi untuk statement ini adalah salah. Kita silang ya. Sebab radar mengirim tenaga elektromagnetik dari sensor. Pantulannya terima lagi. Oh, ini benar ya. Memang prosesnya seperti itu ya untuk radar. Nah, pernyataannya itu salah. Alasannya adalah benar. Maka jawabannya adalah yang D harusnya. Ya. Oke. Jelas ya semua ya? Lanjut. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang sungai nih ya. Nah, geografi itu luas banget ya. Tadi udah ngomongin apa? Penginderaan jauh ya. Ngomongin apa lagi tadi? Macam-macam ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang sungai. Oke, karakteristik daerah aliran sungai yang mempengaruhi pendeknya waktu konsentrasi aliran adalah yang mana tuh? Oke, gimana ya cara jawab soal ini ya? Ada nggak sih kata kuncinya? Sebetulnya ada ya teman-teman ya. Kata kuncinya adalah pendeknya waktu konsentrasi. Ya, apa maksudnya waktu konsentrasi ya? Waktu konsentrasi itu adalah periode yang dibutuhkan ya dari suatu aliran sungai ya untuk dia kayak terkonsentrasi. Konsentrasi kan berarti memusat gitu ya, terkumpul menjadi suatu kumpulan gitu ya. Nah, kalau udah terkonsentrasi biasanya dia kalau misalnya daerah itu kurang kurang apa ya, kurang memadai untuk aliran air tersebut biasanya bisa menyebabkan banjir. Nah, dari ini kita bisa tahu nih, misalnya kira-kira nih misalnya di daerah Bogor nih hujan ya, hujan deras. Nah, kira-kira nih di Jakarta nih kira-kira waktu konsentrasinya butuh berapa lama nih untuk sampai air tersebut ya bisa menyebabkan atau berpotensi banjir di Jakarta. Nah, bisa seperti itu. Nah, apa faktor yang mempengaruhi waktu konsentrasinya? Ya, faktornya adalah gradien. Apa tuh gradien? Gradien adalah kemiringan, ya. Semakin miring, semakin panjang ya, semakin panjang gradiennya atau semakin miring, maka waktu konsentrasinya akan makin makin apa? Makin lama apa makin singkat kalau makin tinggi gradiennya? Makin lama. Gitu ya. Nah, kok sebaliknya kalau gradiennya itu makin kecil, ya, makin datar, maka waktu konsentrasinya lebih cepat. Oke, maka jawabannya untuk soal ini adalah gradien. Oke, ini ya, ini keterangannya. Oke, waktu konsentrasi suatu das adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke tempat keluaran das. Oke, kita lanjut aja. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan. Ya, boleh kita lanjut lagi ya. Semangat semuanya. Nomor berikutnya, erosi air laut adalah proses masuknya air laut ke daratan pesisir melalui porositas tanah atau batuan membentuk interface. Sebab pengambilan air tanah besar-besaran melebihi debit jenisnya disertai kurangnya upaya konservasi air untuk memberi umpan daerah resapan air menyebabkan kekosongan lapisan akifer. Oke, kita cermati dulu satu persatu ya. Yang pertama dari apa ya?
pernyataannya ya. Dari pernyataannya kita lihat di sini. Nah, kita akan tentukan benar atau salah ya. Erosi air laut adalah proses masuknya air laut ke daratan ke pesisir melalui porositas tanah ya. Ini pernyataannya tidak tepat ya. Alasannya karena ya erosi air laut bukan seperti itu pengertiannya ya. Erosi air laut itu artinya pengikisan ya, pengikisan yang dilakukan oleh tenaga air laut, misalnya karena adanya gelombang ya, gelombang air laut kemudian mengikis daerah daerah pantai ya, daerah pantai kemudian menyebabkan daerah tersebut menjadi prosesnya tererosi ya, tererosi. Misalnya terbentuknya apa ya? Terbentuknya daerah teluk ya. Terbentuknya daerah teluk ini gara-gara erosi air laut. Nah, jadi ini tidak tepat ya. Erosi air laut pengertiannya bukan seperti ini. Kalau proses masuknya air laut ke daratan atau pesisir melalui porositas tanah, ini bisa kita sebut dengan apa? Lebih tepatnya sih ini adalah infiltrasi harusnya ya, infiltrasi. Siapa masih ingat infiltrasi ya? Nah, infiltrasi. Ya, infiltrasi. Teman-teman nanti pelajari ya apa sih sebenarnya infiltrasi ya. Misalnya akan jelaskan secara singkat ya. Infiltrasi adalah ya ini pengertiannya ya sudah tepat ya, atau secara sederhana proses masuknya air permukaan ya, baik dari laut maupun dari air hujan gitu ya, atau runoff ke dalam tanah gitu ya. Oke? Jelas ya semuanya ya. Jadi ini harusnya infiltrasi. Oke, sebabnya nih pengambilan air tanah besar-besaran melebihi debit jenisnya disertai kurang upaya konservasi air untuk memberi umpan daerah resapan air akan menyebabkan kekosongan. Oke, pernyataan ini kita dapat katakan benar. Oh, yang tadi salah ya, kita tandai dulu. Nah, kenapa benar? Ya, jadi kalau nih orang perkotaan ya, kita lah ya, kita terlalu banyak mengambil air tanah secara besar-besaran untuk konsumsi, misalnya ya untuk keperluan air di rumah ya, mencuci ya, untuk masak mungkin ya, atau mungkin yang lainnya. Nah, kalau terus-menerus, maka ada satu lapisan di bawah tanah itu, di bawah batuan yang namanya akifer. Akifer ini lapisan yang ini ya banyak mengandung air tanah, terutama air tanah dangkal. Ya, kan kebanyakan kalau penggunaan di rumah tangga atau domestik itu menggunakan air tanah dangkal gitu. Kalau berlebihan kita ambilnya, ya, itu akan menyebabkan kekosongan akifer. Akibatnya apa nanti? Kalau kekosongan akifer itu terjadi, maka akan terjadi infiltrasi dari air laut. Ya, jadi air laut akan menyusup ke wilayah akifer tadi. Nah, sehingga tidak heran kalau kita sering melihat ada daerah-daerah tertentu ya, terutama di perkotaan tuh jadi airnya tuh kayak rasa-rasanya agak-agak asin, agak-agak tawar. Atau mungkin definisinya payau lah. Ya, seperti itu. Ya, itu udah kurang bagus untuk digunakan seperti itu ya, atau mengalami penurunan kualitas air gitu. Jelas ya? Bahkan dampak yang lebih panjangnya ya itu bisa menyebabkan ini apa ya, penurunan daratan karena kekosongan dari akifer tadi gitu ya. Kalau udah turun daratannya bisa terjadi apa? Bisa kayak daerahnya jadi tambah banjir ya, seperti itu. Oke, saya rasa jelas ya. Ya jawabannya D ya, karena untuk apa? Tadi pernyataannya salah dan alasannya benar. Oke, pertanyaan berikutnya adalah tentang hujan buatan. Oke, hujan buatan ya. Oke, mungkin ada yang pernah tahu ya apa maksudnya hujan buatan ya. Biasanya hujan buatan itu dilakukan dengan menggunakan teknologi penyemaian terhadap awan. Jadi secara sederhananya itu awan kayak ditaburi garam gitu ya, atau zat kimia tertentu. Kemudian supaya apa? Supaya awan itu cepat mengalami kejenuhan ya, kejenuhan atau mengalami volumenya udah sampai penuh gitu ya. Baru nanti dia akan turun sebagai hujan. Biasanya metode ini dilakukan manakala suatu wilayah itu atau negara misalnya ya, itu mengalami kejadian kemarau panjang misalnya, kemarau panjang, atau mungkin bisa juga sih kayak kebakaran hutan yang lumayan luas gitu ya dan waktunya lama, biasanya dibutuhkan hujan buatan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua awan bisa
menjadi hujan atau bisa dijadikan sebagai tempat untuk modifikasi cuaca atau sarana modifikasi cuaca? Tidak, ada syarat-syaratnya. Jadi nggak semua awan bisa gitu ya. Oke, yang pertama syaratnya adalah relative humidity atau kelembaban relatif yang sekurang-kurangnya adalah 70%. Ya, ini benar ya. Maka yang ini benar nih. Untuk poin nomor 1 benar. Lalu yang kedua adalah jenis awan sirus. Jenis awan sirus kurang tepat. Kenapa? Karena potensi hujan besar itu bukan jenis awan sirus, tapi potensi besar itu ada di awan cumulonimbus atau kita kenal dengan awan CB. Ya, awan CB ya, cumulonimbus. Harusnya ini. Maka untuk poin 2 kurang tepat. Kemudian yang ketiga adalah tingginya awan tersebut antara 5.000 sampai 7.000 kaki. Ini benar. Lalu ada potensi petir ini salah. Oke, karena opsinya 1 dan 3, poin 1 dan 3 yang benar, maka jawabannya adalah yang B. Oke? Ya, kita lanjut saja untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini kurang lebih gambaran teknologi modifikasi cuaca ya, seperti ini. Nah, ini ada pesawat yang membawa garam ya, kemudian nanti ditaburkan ya, atau zat kimia tertentu kemudian ditaburkan NaCl ya, muatan garam ditaburkan kepada awan-awan yang berpotensi tadi. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan, kondisi kependudukan yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional adalah 1. Pertumbuhan penduduk yang rendah, 2. Arus urbanisasi yang rendah, 3. Distribusi penduduk yang merata, 4. Jumlah penduduk produktif yang banyak. Jawabannya apa ya? Kata kuncinya adalah di sini nih. Kalau keberhasilan pembangunan kan berarti kan mencari indikator-indikator yang baik ya dari kualitas penduduk. Nah, tinggal pilih aja yang mana aja nih ya, yang bagus ya dari sisi kualitas penduduk. Yang pertama jelas pertumbuhan penduduk yang rendah ya, di bawah 2% lah ya. Ini bagus ya. Jadi kalau kebanyakan pertumbuhan penduduk ya kurang bagus ya. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap beban ketergantungan. Yang kedua, arus urbanisasi rendah. Ini juga bagus. Ya, artinya kalau arus urbanisasi rendah berarti pembangunan yang terjadi antara wilayah desa sama kota itu udah merata. Ya, atau mendekati merata lah ya gitu ya, atau nggak terlalu beda jauh ya. Kan urbanisasi kan artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu kan. Nah, karena mereka mungkin di tempat asalnya atau di desa ini kurang mendapatkan mata pencaharian atau mencari satu hal yang lain lah yang ada di kota gitu ya, yang tidak ada di desa gitu. Maka ini benar. Yang ketiga, distribusi penduduk merata, ini juga benar ya. Nah, kalau sekarang kan ya di Indonesia misalnya ya, itu sebagian besar ya kurang lebih sekitar 50% itu orang tinggal di Pulau Jawa gitu ya. Dan sisanya atau sebagiannya maksudnya itu tinggal di pulau-pulau lain. Padahal Pulau Jawa itu kan kalau dibanding pulau lain ya nggak terlalu besar ya seperti itu. Lalu jumlah penduduk produktif yang banyak. Nah, ini juga penting ya. Ketika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk produktif yang banyak, maka dia punya potensi untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Apa yang dimaksud dengan penduduk produktif? Yaitu penduduk yang berada pada usia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Oke? Jelas semuanya? Ya, karena semuanya benar, poin 1, 2, 3, dan 4 benar, maka jawabannya adalah E. Gitu. Lanjut ya. Oke, ya semangat semuanya ya, masih semangat. Oke. Selanjutnya, danau yang termasuk danau tektonik vulkanik atau tektovulkanik adalah 1. Danau Towuti, 2. Danau Kelimutu, 3. Danau Singkarak, atau 4. Danau Toba. Ya, jawabannya adalah Danau Toba. Ini kalian harus tahu ya, contoh-contoh danau tektonik sama danau vulkanik ya. Jadi danau Toba itu terbentuk karena 2 proses ya. Proses pertama letusan gunung, dan kemudian nanti ada tektoniknya atau pengangkatan daratan ya. Jadi pengangkatan daratan itu yang menyebabkan di tengah-tengah danau Toba terbentuklah pulau apa yuk? Pulau Samosir gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, variasi relief dasar laut tidak sebesar relief di darat karena apa? Oke, jawabannya adalah
yang E ya. Erosi dan sedimentasi lebih lemah dibandingkan di darat. Ini benar sekali. Kenapa? Karena ya kalau di darat itu banyak banget faktornya ya. Ada pengaruh angin, ada pengaruh air, pengaruh es dan sebagainya. Sementara kalau di laut itu sedikit. Kenapa? Karena permukaan buminya tertutup oleh lautan gitu ya. Jadi misalnya kayak sinar matahari aja kan terbatas ya masuknya ya. Sinar matahari itu terbatas sampai kedalaman tertentu nanti udah nggak ada gitu ya, bahkan gelap gitu ya di tempat tersebut. Maka sangat sedikit gitu ya pengaruh dari erosi atau mungkin sedimentasinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu. Ya. Karena di daratan banyak sekali faktor yang mempengaruhi terbentuknya relief permukaan bumi. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya adalah kita menghitung suhu udara ya. Suhu udara pada ketinggian 2600. Oke, diketahui suatu daerah di Pantai Kuta ya, di Pantai Kuta Bali 31 derajat Celcius suhunya. Kemudian pada waktu yang sama berapa suhu di lereng Gunung Agung dengan ketinggian 2600? Ayo masih ingat nggak konsep apa atau teori apa nih yang berkaitan dengan ini? Ya, ini berkaitan dengan gradien termis ya. Gradien termis ya teman-teman ya, kita lihat. Nah, ini caranya adalah suhu yang diketahui di awal yaitu suhu di Kuta Bali 31 derajat Celcius dikurangi 2600 min 0. Ya, 2600 dari mana? Ini adalah ketinggian dari lereng Gunung Agung. 0 ini mana? 0 ini adalah ketinggian permukaan air laut. Kok 0? Ya. Apakah nanti selalu 0? Tidak. Ya, kalau misalnya di sini diketahui misalnya Kuta Balinya diketahui tingginya 100, maka di sini tulisnya 100. Jadi kita mencari selisih ketinggiannya. Gitu ya. Lalu dibagi 100. Nah, kenapa dibagi 100? Ini konstanta. Udah pasti. Dan 0,6 juga konstanta. Nah, dari mana asalnya? Karena begini, gradien termis mengatakan bahwa setiap naik ketinggian 100 meter, atmosfer itu akan mengalami penurunan suhu sebanyak 0,6 derajat Celcius gitu. Maka di sini angkanya 0,6. Oke? Mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Nanti kalau kecepatan kalian boleh tanya. Oke. 31 minus 15,6 nih hasil perhitungannya 15,6 maka dihasilkan 15,4. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah yang mana tuh? Yang D. Yang D ya, oke. Kita lanjut. Terakhir, ibu kota negara di Asia Tenggara yang berada di wilayah pedalaman jauh dari pantai adalah A. Bangkok, B. Jakarta, C. Manila, D. Kuala Lumpur, E. Vientiane. Ya jawabannya adalah yang mana? Oke, kita bahas. Jawabannya E ya. Vientiane merupakan ibu kota Laos. Kalian tahu ya, Laos itu negara yang gimana? Ini Laos ya. Mana Laos? Nih. Laos ini ya, nih. Laos ini adalah negara yang tidak berbatasan langsung dengan lautan. Atau orang-orang menyebutnya dengan the landlocked country. Negara yang tidak memiliki laut. Ya, gak punya laut. Jadi ya makanya dia tidak berada di wilayah pedalaman atau dia jauh dari pantai gitu ya. Jadi kalau mau ke laut mereka harus keluar negeri dulu kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan kita di TO ini ya. Nanti kalau kalian masih pengen tanya tentang soal yang tadi, kalian jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saya, bisa WA ya. Nanti insya Allah akan saya bahas, saya balas gitu ya, semaksimal mungkin. Semuanya tetap semangat ya. Saya yakin segala hal pasti bisa ya kita capai asalkan kita mau berusaha. Seperti itu ya. Terima kasih semua. Selamat pagi.